you
Sebelum memulai ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Marilah mengerahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai, kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, terimalah ucapan syukur dan hormat kami, sebab tiap-tiap hari kami mengalami kehadiran dan kasih-Mu. Jiwa kami menjadi saksi, Tuhan sungguh baik. Karuniakanlah kami hati yang tulus, akal budi yang jernih, dan jiwa raga yang sehat, serta rajin melakukan kebajikan. Berilah kami iman yang teguh, agar kami merasa aman dan tentram dalam ketaatan kepadamu. Kiranya kami senantiasa memegang firman-Mu,
menyikapi kenyataan hidup dan menghadapi peluang, tantangan, godaan dan ancaman dalam hidup ini. Ya Allah, jagalah dan kuatkanlah kami senantiasa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Pembacaan firman Allah yang pertama diambil dari Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 25 ayat 1 dan 2. Ya Allahku di cahayamu. Ya Allahku di cahayamu, tersingkap tiap noda, kau lihatlah madu
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kiranya kami, dan baharuilah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 24B, dari Lembah Sengsaraku. Dari lembah sengsaraku, ku berseru ya Tuhan. Dengarlah suara hamba-Mu, doaku pun kabulkan. Jikalau kesalahanku terus teringat oleh-Mu, tak dapat ku bertahan. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari Perjanjian Baru, 2 Korintus 12 ayat 1-10. Demikian firman Tuhan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku.
Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghintukan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Persembahan syukur. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua dan ketiga, serta persepuluhan yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 sampai 4, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat-Nya hingga terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
dalam pergumulanmu di dunia. Janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kembali ke ayat 1. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami. Kami boleh berkumpul di rumahmu saat ini, anak-anakmu Tuhan, maupun yang mengikuti secara live streaming. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang ibadah ini. Biarlah kehadiran Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebagai ucapan syukur atas segala kasih dan penyerahan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan telah memberkati setiap pekerjaan kami,
Engkau telah memberkati setiap rumah tangga kami dan apa yang kami lakukan. Dan kami bawa ke hadapan-Mu persembahan kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan, dan kiranya Tuhan menerimanya. Biarlah berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan di dalam saat kami memberikan persembahan ini, ampuni kami Tuhan, dan layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Berikan hikmat kebijaksanaan supaya persembahan ini boleh dipergunakan sebagaimana mestinya untuk hormat kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dan berkati persembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari pendapatanmu. Amsal pasal 3 ayat 6. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita mendengarkan kesaksian pujian dari Formasi Lingkungan 2.
Marilah mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan 2. Yesus, lihat umat-Mu. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami berbahagia, kami bersuka cita di hadapan-Mu. Kami meninggikan nama-Mu atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. 1 minggu lamanya Tuhan telah menolong,
Tuhan telah membentengi kami. Dan dengan kasih-Mu, pada saat ini Engkau telah mengantarkan kami ke rumah-Mu untuk bersekutu di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas segala kasih setia-Mu yang telah kami alami. Dan pada saat ini juga Bapa, kami berserah diri di hadapan-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Mari kiranya Engkau mengaruniakan kepada kami hikmat, dan terlebih mengutus Roh Kudus untuk mendiami setiap hati kami, di dalam memimpin pikiran hati hidup kami, untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Segala kekhawatiran, segala ketakutan, bahkan segala masalah-masalah yang kami hadapi, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saatnya kami menenangkan diri di hadapan Tuhan untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi pegangan rema di dalam hidup kami dan menjadi kekuatan, keselamatan bagi hidup kami. Tolong kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu, dan buatlah kami memahami firman-Mu sehingga kami boleh merenungkannya siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan pada awal bulan Juli ini, minggu pertama, terambil dari Mazmur pasal 48 ayat 1 sampai ayat 15. Sekali lagi, Mazmur pasal 48 ayat 1 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju, demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana, mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, Engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikian juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersuka cita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita lah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yahobu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Barangkali kita pernah mendengarkan seorang tokoh reformasi yang bernama Martin Luther. Dan pastinya ini kita sudah kenal walaupun tidak bertemu ya.
Tapi kita mengenal karena berdirinya lahirnya Kristen Protestan, karena beliaulah. Pada tahun 1529, di tengah perjuangannya di dalam mengkritisi banyak hal yang terjadi di dalam gereja, maka pasti dia akan ditentang. Dia diancam bahkan dipenjara. Namun sekalipun ada ancaman, ada orang-orang yang mau melawannya, tetapi apakah dia mundur? Tidak. Dia tidak berputus asa. Dan kemudian dari perjuangannya inilah dia mencoba menciptakan sebuah lagu yang kemudian lagu ini disederhanakan. Dan kita bisa melihat di dalam Kidung Jemaat 250 dengan judul Allahmu Benteng yang Teguh. Bisa ditampilkan? Kidung Jemaat 250. Itu 250 A dan B dan sama di ayat yang pertama. Jadi disitulah Martin Luther mencoba menciptakan lagu dan mengatakan Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata. Betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniat kan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya di bumi tak bertara. Jadi di sini Martin Luther mengatakan bahwa sekalipun ada ancaman, sekalipun ada orang-orang yang berusaha melawan dan menggagalkan perjuangannya ini, tetapi dia tidak berputus asa karena dia percaya bahwa Tuhan adalah benteng yang teguh di dalam hidupnya. Dia percaya bahwa Tuhan akan menyertainya. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Dia percaya bahwa Tuhan akan melindunginya. Jadi dia mengatakan Allahmu benteng yang teguh. Tentu juga Bapak Ibu, gubahan lagu dari Martin Luther ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak ya pergumulan-pergumulan yang kita alami. Ada banyak masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan si jahat atau iblis ingin menyerang kita. Iblis akan berusaha mencari cara menggoda kita, memisahkan kita dari Tuhan. Dan hati-hati Bapak Ibu. Maka ketika kita bersandar pada kekuatan kita sendiri, ketika kita mengandalkan dunia ini, dimanapun kita mencari pertolongan dan berlindung kepada siapapun, maka tidak akan ada yang berani menjamin keamanan, keselamatan kita. Tapi hanyalah Tuhan yang menjamin itu. Karena Dia adalah benteng bagi kita. Dan itulah tema yang disampaikan di dalam firman Tuhan yang baru kita baca di dalam Mazmur 48 ini ayat 1 sampai di ayatnya yang ke-15. Berbicara masalah benteng Bapak Ibu, kita bisa melihat apa definisinya. Ya. Definisi benteng adalah yang pertama bangunan tempat berlindung atau bertahan dari serangan musuh. Atau dinding tembok untuk menahan serangan. Jadi biasanya prajurit atau militer membangun sebuah benteng untuk melindungi sebuah kota, untuk menjaga rakyat, untuk menjaga keamanan sebuah kota itu. Maka benteng akan dibangun, didirikan ketika peperangan terjadi Bapak Ibu. Maka
ketika benteng ini yang dibangun didirikan ini kuat kokoh dan tinggi menjulang, maka pasti mereka akan merasa aman. Dan di bawah benteng ini biasanya para militer akan mengatur strategi untuk menyerang para musuh. Dan Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan ini juga Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng itu. Kita melihat tadi di ayatnya yang keempat, di situ disampaikan bahwa di dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Mengapa? Kalau kita melihat sejarahnya Bapak Ibu, bahwasanya pada tahun 700 sebelum Masehi sebenarnya Yerusalem ini pernah diserang dan dikepung oleh Asyur di bawah pimpinan Raja Sanherib selama berbulan-bulan. Akan tetapi pengepungan ini dihentikan karena kenapa? Apakah karena benteng yang didirikan dibangun kokoh dan kuat? Tidak. Apakah karena kehebatan para prajurit ini? Tidak. Apakah karena banyaknya tentara-tentara Israel? Tidak. Apakah karena kehebatan seorang raja? Tidak. Di sini disampaikan bahwa kelepasan Yerusalem dari tangan Asyur bukan karena bentengnya yang kokoh dan pasukan yang kuat, melainkan karena Allah lah yang membela Sion Yerusalem. Itulah mengapa disampaikan kepada kita di dalam ayat 1 sampai 3, kita lihat pembagian daripada pasal 48 ini. Yang pertama, di sini disampaikan oleh Bani Korah atau seorang pemazmur bahwa kehadiran Allah di tengah umatnya inilah yang menjamin keamanan mereka. Kota Sion itu disebut sebagai kota Allah karena kenapa? Sion adalah simbol dari kehadiran Allah di tengah umatnya. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau Sion ini hanya bukit sebenarnya. Kalau kita membaca, mungkin ada orang yang pernah pergi ke Yerusalem. Kalau mungkin pernah melihat atau langsung datang ke Sion, maka Sion ini tidak berbicara masalah gunung sebenarnya. Tidak dikatakan sebagai gunung. Tapi dia lebih dikenal sebagai atau disebut sebagai bukit. Dia tidak terlalu tinggi. Akan tetapi karena Allah hadir di sana, karena bait Allah ada di Sion di Yerusalem, maka bukit Sion dilihat dan dianggap sebagai gunung Sion yang menjulang tinggi karena keagungannya dan semaraknya, kemasyurannya, karena Allah sendiri yang bertata, karena Allah sendiri yang melindungi, karena Allah sendiri yang menjaga umatnya. Jadi itu kehadiran Allah di tengah umatnya luar biasa. Dia menjadikan Sion itu sebagai kota yang sangat megah. Dia menjadikan bukit Sion itu menjadi gunung yang agung, menjadi gunung yang indah, karena kehadiran Allah itu sendiri. Yang kedua, Allah sebagai benteng bagi umatnya. Dan di sini kita lihat tadi di ayat 4. Inilah yang Allah mau sampaikan kepada orang Israel, kepada orang-orang Yehuda, dan kepada orang-orang di seluruh dunia. Bahwasanya Allah lah yang melindungi umatnya. Karena Allah lah Israel mendapatkan kemenangan atau memperoleh kemenangan-kemenangan ketika ada orang-orang yang menyerang mereka. Jadi Allah sendiri yang bertindak. Allah sendiri yang melawan musuh-musuh daripada orang Israel. Allah yang menggerakkan. Allah yang memberikan kekuatan kepada para prajurit untuk melawan musuh-musuh mereka. Dan yang ketiga,
jaminan keselamatan bagi umatnya. Di ayat yang ke-15 di situ disampaikan bahwa sesungguhnya inilah Allah, Allah kita lah, Dia seterusnya dan untuk selamanya, Dialah yang memimpin kita. Maka yang perlu dicatat di sini bahwa ketika orang-orang berlindung berada di dalam Allah, selalu berada pada benteng Allah, maka nomor 3 inilah menjadi jaminan bagi mereka. Mereka akan selamat. Tidak hanya terlindungi, tidak hanya aman, tetapi mereka akan selamat, artinya lolos. Tidak mengalami kebinasaan, tidak akan mati. Mereka akan hidup. Nah, inilah yang menjadi pujian daripada Bani Korah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dari firman Tuhan ini apa yang menjadi bahan perenungan bagi kita? Saya mau menyampaikan kepada kita, lanjut. Bahwa jika Tuhan menjadi benteng hidup kita, maka ada jaminan keamanan yang pasti. Orang-orang yang berada dalam lindungan Tuhan, orang-orang yang berada di dalam pengawasan Tuhan, orang-orang yang berada dalam benteng Allah, Tuhan akan menjadi benteng hidupnya dan akan ada jaminan keamanan yang pasti. Jadi mau bagaimanapun Bapak Ibu, kita mengatakan, oh saya ini masih kuat, oh saya ini masih sehat, oh badan saya kekar, badan saya besar, maka tidak ada orang yang bisa mengganggu, tidak ada orang yang bisa mengalahkan saya. Tidak Bapak Ibu. Hanya orang yang berada dalam lindungan Tuhan, itulah yang merasakan bahwa benar-benar dia akan aman. Dan lihat, di Mazmur pasal 28 ayat 8 mengatakan, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Jadi Allah lah yang menjadi benteng keselamatan bagi kita. Dialah yang menjadi kekuatan kita. Sumber kekuatan hanyalah Allah. Tidak ada Bapak Ibu yang berani mengatakan, akulah yang menjadi bentengmu. Walaupun kadang orang yang mengatakan, sayalah pahlawanmu. Ya. Kadang-kadang kalau kita menanyakan kepada anak-anak, siapa yang menjadi jagoanmu, siapa yang menjadi superheromu? Mereka dengan mudah mengatakan, superheroku adalah ayahku. Itu artinya memang ketika mereka berada di bawah pengawasan ayahnya, ketika mereka bersama dengan orang tuanya atau ayahnya, mereka mengatakan mereka aman. Tetapi apakah ayahnya tidak akan meninggalkan dia suatu saat? Pasti. Tetapi rasa aman yang didapatkan dari ayahnya, dari bapaknya, itulah juga yang dirasakan dari Allah. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran di dalam hidup kita, tidak ada kecemasan. Karena kenapa? Kita sudah berserah diri kepada Allah, karena Allah lah yang menjadi benteng keselamatan kita. Amin. Tapi bagaimana Bapak Ibu? Next, kalau yang menjadi benteng keselamatan kita justru dunia ini, apa yang terjadi? Coba lihat, ada gambar benteng yang roboh. Ya. Ada gambar benteng yang roboh. Tadi benteng ini sudah dibangun. Pasti kokoh ya. Kokoh, berdiri, menjulang tinggi pastinya. Tetapi apakah ini tahan lama? Tidak. Walaupun menurut kita benteng ini permanen. Karena bahan dasarnya adalah mungkin semen, batu, ada kerik dan sebagainya. Mungkin perbandingan pasir dan semennya, ya lebih banyak semen supaya lebih kokoh dan sebagainya. Tetapi suatu saat benteng ini akan roboh. Pertanyaan bagi kita, apa yang menjadi benteng kita selama
ini ketika kita berada di dunia ini. Seringkali yang menjadi benteng seseorang adalah kekuatannya sendiri. Dia mengatakan, saya kuat. Sampai di manakah kekuatan kita? Jadi tidak sama sekali kekuatan menjadi benteng keselamatan kita. Tidak. Ada saatnya itu akan roboh. Saya pernah mengatakan kepada kita mengenai Amala Isu dengan Ama Gundu. Elemu. Ya, kemanapun dia pergi dia mengatakan, Aiso fatahanagu satebu. Ya. Ada yang menjadi kekuatan di dalam dirinya. Ada ilmu yang dipelajari. Oh bagaimanapun, kemanapun saya pergi saya akan aman. Karena kenapa? Ya saya berkelahi saya aman. Saya mau dibunuh aman. Saya mau dibakar aman. Tidak. Itu akan roboh suatu saat. Kita akan kalah suatu saat. Apalagi yang menjadi benteng pertahanan kita ketika ada di dunia ini. Mungkinkah itu harta kita? Ada asuransi masalah asuransi jiwa ya. Atau mungkin mengatakan ya untuk hari jaminan hari tua. Apakah harta itu tidak akan habis? Suatu saat akan habis. Bagaimanapun dunia ini menawarkan, menjamin keamanan kita, kenyamanan kita. Tapi suatu saat akan roboh. Ingat, tidak ada zona aman dalam dunia ini kecuali berada di dalam Tuhan. Tidak ada yang akan menjamin keamanan kita, tidak. Harta kita sekalipun tidak. Ketika kita sakit, berapapun uang yang kita miliki, kalau memang sudah kehendak Tuhan kita tidak sembuh, mau bagaimana? Bagaimanapun hebatnya seorang dokter, tapi dokter tidak akan menjamin memperpanjang umur kita sampai kita tidak mengalami yang namanya kematian. Tidak. Ada keterbatasan. Ada kelemahan-kelemahan di dalamnya. Tidak ada zona aman dalam dunia ini kecuali berada di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini saya mau mengajak kita, marilah berserah diri kepada Tuhan, marilah mengandalkan Tuhan, dan marilah menjadikan Tuhan sebagai benteng keselamatan kita. Sekalipun ada tantangan hidup, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada masalah-masalah, sekalipun dunia ini akan hancur, sekalipun orang akan melawan kita, sekalipun orang akan mencari cara untuk menjatuhkan kita, tetapi ketika Allah kita jadikan benteng kita, maka sekalipun Allah yang menjadi benteng itu tidak akan roboh karena Dia kokoh. Dia kuat. Dan endingnya apa? Sukacita, kebahagiaan, keselamatan, itulah yang kita dapatkan. Jadi setiap hari ketika kita berpergian, ketika kita berangkat kerja, ketika anak-anak pergi sekolah, ketika kita pun pergi ke gereja, apakah kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita? Supaya Tuhan menjaga kita. Jangan-jangan Bapak Ibu pagi-pagi langsung berangkat, pergi ke tempat kerja, pergi ke sekolah dan sebagainya. Maka kadang-kadang akan terjadi musibah yang tidak diduga. Mari Bapak Ibu, jadikanlah Tuhan sebagai benteng keselamatan kita. Yang terakhir, ini menjadi refleksi bagi kita. Ketika Allah menjadi benteng hidup kita, maka kita akan mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan. Jadi inilah Bapak Ibu yang mau disampaikan oleh pemazmur, dan pemazmur telah mengalami ini, dan mereka menceritakan ya, bagi banyak orang di dalam bait Allah mereka bernyanyi di ayat 10, kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Artinya mari di dalam kehidupan kita sehari-hari
kita yang sudah merasakan pertolongan Tuhan, kita yang sudah dilindungi oleh Tuhan, kita yang selalu merasakan keamanan dalam Tuhan. Mari menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, supaya sesama kita, keluarga kita, tidak lagi menjadikan dunia ini menjadi benteng mereka, tetapi justru menjadikan Tuhan sebagai benteng keselamatan mereka. Jadi percaya bahwa Tuhan akan menjamin keselamatan kita, dan marilah berserah kepada Tuhan. Yang menjadi ayat hafalan bagi kita, sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia seterusnya, dan untuk selamanya Dialah yang memimpin kita. Allah tidak pernah berubah, Allah kekal selamanya, dan Allah senantiasa memimpin kita. Mari kita menyebutkan bersama-sama 3-3 ya. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya, dan untuk selamanya Dialah yang memimpin kita. Mazmur pasal 48 ayat 15, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Saat ini kami diingatkan untuk selalu menjadikan Engkau benteng keselamatan di dalam kehidupan kami. Karena di luar Tuhan tidak ada yang menjamin perlindungan, keamanan, dan keselamatan kami. Kami akan mengalami kebinasaan. Kami ibarat tembok yang roboh ketika kami menjadikan dunia ini mengandalkan kekuatan kami sendiri, harta kami, daging kami, pengetahuan kami menjadi benteng kami. Tetapi semuanya itu terbatas, tidak kuat, dan tidak tahan lama. Tetapi ketika Allah menjadi benteng hidup kami, Tuhan yang telah memperkenalkan diri kepada umat-Mu, dan Tuhan juga yang akan menyatakan kehendak Tuhan sendiri dalam hidup kami, karena Tuhan sendiri yang memimpin kami, yang melindungi kami, dan yang menyelamatkan kami. Teguhkanlah hati kami Bapa, untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga keselamatan akan menjadi milik kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan
datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita mendengarkan kesaksian pujian dari Formasi Lingkungan 2.
Sekarang kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Shalom, Yahobu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah minggu pada tanggal 14 Juli 2024, pengkhotbah Pendeta Adielila Ia STH, Liturgos Satuan Kristo Ina Berlian Hia, dalam bahasa Indonesia. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19 WIB di ruang ibadah gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan ibadah minggu KPA dilaksanakan ibadah gabungan KPA pukul 9 WIB dan pelayannya dapat dibaca dalam warta jemaat ini. Pelayan ibadah minggu pos pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta Resort 45, pengkhotbah Pendeta Karisda Hulu Emin dan pelayan lainnya dapat dibaca di dalam warta jemaat ini. Informasi dari Komisi Pelayanan Anak. Diberitahukan ibadah atau PA guru-guru Komisi Pelayanan Anak dilaksanakan pada hari ini Minggu 7 Juli 2024 setelah selesai ibadah di lantai 2 Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adielila Ia STH diharapkan segenap guru-guru Komisi Pelayanan Anak dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Informasi dari Komisi Remaja dan Pemuda. Yang pertama diberitahukan dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan kegiatan retreat Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta tahun 2024, panitia retreat akan melaksanakan bazar pada hari ini, Minggu 7 Juli 2024, setelah selesai ibadah di lantai dasar gedung gereja. Mari dengan sukacita mendukung kegiatan dimaksud. Yang kedua, diberitahukan dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan kegiatan retreat Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta tahun 2024, panitia retreat akan melaksanakan takis pada hari Minggu 14 Juli 2024. Mari dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, diberitahukan kegiatan retreat Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta tahun 2024 akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai dengan Minggu, tanggal 2 sampai dengan 4 Agustus 2024 di Fafa Hill Hotel and Resort Puncak Bogor. Registrasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lisa Halawa. Diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti kegiatan yang dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Informasi dari Komisi Perempuan. Diberitahukan latihan paduan suara Komisi Perempuan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 7 Juli 2024, setelah selesai ibadah di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan ibadah atau PA Komisi Perempuan akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Juli 2024 setelah selesai ibadah di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Ibu Pendeta Leliser Harefa STH dan Liturgos Ibu Satuan Kristo Ina Iman Zaluhu. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Informasi dari Komisi Bapak. Diberitahukan ibadah atau PA Komisi Bapak di keluarga Ama Inayemi Larosa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Juli 2024 pukul 8.30 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota Komisi Bapak dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi.
Informasi dari Komisi Lansia. Yang pertama, diberitahukan latihan KOR atau Vokal Grup Komisi Lansia dilaksanakan pada hari ini Minggu 7 Juli 2024 setelah selesai ibadah di kantor Sekretariat Lantai Dasar Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota Komisi Lansia dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Yang kedua, diberitahukan ibadah atau PA Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juli 2024 pukul 11 WIB di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adieli Laia STH diharapkan segenap anggota Komisi Lansia dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Informasi dari lingkungan. Lingkungan 1. Diberitahukan ibadah atau PA lingkungan 1 akan dilaksanakan di rumah keluarga Ama Inatomi Lauli, Taman Royal 3 Klaster Palem, Jalan Palem 5 nomor 33, Kelurahan Poris Pelawat, Tangerang Kota. Pada hari Sabtu 13 Juli 2024 pukul 16 WIB. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adieli Laia STH diharapkan segenap anggota lingkungan 1 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Informasi dari lingkungan 2. Diberitahukan ibadah atau PA lingkungan 2 akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 19 WIB di ruang Nehemia BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Ibu Pendeta Lelisar Harefa. Diharapkan segenap anggota lingkungan 2 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Informasi dari lingkungan 3. Diberitahukan kembali ibadah atau PA lingkungan 3 akan dilaksanakan di rumah keluarga Ama Inabian Zolauli, Jalan Batu Ampar 2 nomor 6, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Pada hari Sabtu 13 Juli 2024 pukul 17 WIB. Diharapkan segenap anggota lingkungan 3 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Informasi dari pegawai koster gereja. Diberitahukan pegawai koster gereja atas nama Saudara Septianus Harefa telah mengundurkan diri dan mulai sejak pertanggal 1 Juli 2024 digantikan oleh Saudara Saverius Zai. Kami undang Saudara Saverius untuk berdiri. Ya, selamat melayani. Terima kasih. Informasi dari Kiris Barcode. Diberitahukan Kiris Barcode BNKP Jemaat Jakarta telah diganti dengan barcode baru dan sudah bisa difungsikan kembali. Bagi warga jemaat yang menyerahkan persembahan dapat melalui scan barcode atau transfer ke rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta. Informasi persembahan untuk persidangan Majelis Sinode ke-61. Berdasarkan surat BPMR 45 BNKP nomor 021-BPMR45-U-5-2024 tanggal 18 Mei 2024 perihal pengantar. Maka diberitahukan kembali kepada seluruh warga jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 akan dilaksanakan pengumpulan persembahan yang diantar ke depan untuk mendukung pelaksanaan persidangan Majelis Sinode ke-61 di Pekanbaru. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Laporan keuangan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini mulai tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan 5 Juli 2024. Total penerimaan Rp22.702.040, total pengeluaran Rp61.699.973. Saldo akhir kas bank per 5 Juli 2024 sebesar Rp153.921.592,80. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan.
Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini periode tanggal 1 sampai 7 Juli 2024 sebanyak 27 orang. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Bapak Ibu dapat membaca melalui warta jemaat ini. Demikian warta jemaat, terima kasih Yahowo. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 380 ayat 1 dan 2, Asal Yesus jua Tuhan hidupku. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas pertolonganmu di dalam kehidupan kami dari awal sampai saat ini. Kami memulai ibadah ini dan kami boleh memuji memuliakan Tuhan, baik melalui kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Demikian juga persembahan-persembahan yang telah kami bawa dan kumpulkan di hadapan Tuhan. Dan demikian juga persembahan pujian yang telah disampaikan oleh saudara-saudari kami dari lingkungan 2 dan juga setiap nyanyian pujian yang dinyanyikan oleh jemaat Tuhan. Dan kami percaya bahwa semuanya karena kasih Tuhan. Tuhanlah yang telah memberikan kami kesempatan, mengizinkan kami untuk bisa bersekutu di hadapan Tuhan, bersukacita bersama karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami dan pertolongan Tuhan telah kami rasakan dalam hidup kami. Kami juga menyadari Bapa begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Baik dari kata-kata kami, dari segala tindak laku kami, dari pekerjaan kami, dan masih banyak lagi. Kami memohon Tuhan mengampuni kami, Tuhan menyucikan kami, sehingga tidak menjadi penghalang, penghambat berkat-Mu bagi kami. Dan berikanlah kami hikmat, supaya kami boleh melakukan segala kehendak-Mu, dan kami tidak akan pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Demikian juga Bapa, utuslah kiranya Roh Kudus kepada kami, untuk mendiami setiap hati kami, sehingga Roh Kudus akan terus berkata-kata, berkarya dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh melakukan segala kehendak Tuhan. Ya Bapa, terima kasih juga atas kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami, para hamba-Mu yang boleh melayani Engkau pada saat ini.
Kiranya juga Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang memelihara mereka, dan Tuhan yang senantiasa melindungi mereka, sehingga mereka juga senantiasa mempersembahkan hidup mereka sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan demikian juga Tuhan boleh memakai mereka menjadi alat-Mu ya Bapa, untuk mewartakan firman-Mu, dan demikian juga untuk memuji dan memuliakan Engkau. Berkati pelayanan mereka untuk seterusnya, kiranya mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Demikian juga kami bersukacita bersama di hadapan Tuhan, karena Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah mengizinkan kami bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya juga Tuhan memberkati kami, pribadi lepas pribadi, baik orang tua kami yang sudah lansia, semua orang tua yang ada di tempat ini saat ini, bahkan anak-anak kami, mulai dari pemuda sampai kepada anak-anak kami yang masih kecil. Tuhan berkati mereka satu persatu, Tuhan berikanlah mereka kesehatan dan umur yang panjang. Demikian juga Engkau yang senantiasa memelihara jemaat-Mu ya Bapa, sehingga mereka juga dalam pekerjaan mereka, mereka tetap mengandalkan Tuhan dan tetap berserah diri kepada-Mu. Bukakanlah tingkap-tingkap rezeki mereka, curahkanlah berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan mereka sampai melimpah-limpah, sehingga mereka juga semakin heran di dalam melayani Tuhan dan menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Demikian juga Bapa, kami mendoakan saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Dengan bertambahnya usia mereka, maka bertambah pula kedewasaan mereka dan juga iman mereka kepada Tuhan, sehingga mereka semakin takut akan Engkau dan semakin melakukan apa kehendak Tuhan. Tuhan, jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya dan ingatkanlah mereka untuk senantiasa mencari Engkau di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami mendoakan saudara-saudari kami yang masih berada dalam keadaan kurang sehat dalam pemulihan, orang tua kami Bapak Ama Devi, Bapak Ama Iman dan Bapak Ama Hans. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan untuk menjamah segala sakit penyakit mereka, dan Engkaulah yang menyembuhkan mereka. Engkau akan memberkati setiap obat dan makanan yang mereka makan dan minum menjadi saluran berkat-Mu untuk menyembuhkan mereka. Bahkan semua jemaat Tuhan yang tidak bisa kami sebut nama mereka satu persatu, yang mengalami kelemahan fisik karena berbagai penyakit yang telah menggerogoti tubuh mereka. Mari Tuhan tolong mereka, mari Tuhan Engkau yang menyembuhkan mereka. Biarlah kiranya juga mereka merasakan kasih pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga saudara-saudari kami yang berduka, mari Tuhan hibur hati mereka dan teguhkanlah iman mereka supaya mereka tetap bersandar kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang menjadi benteng keselamatan di dalam kehidupan. Penghiburan yang sejati berasal dari Tuhan saja. Demikian juga Bapa, kami mendoakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan juga yang memberkati, Tuhan yang akan menyertai dan memelihara para jemaat Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan yang akan mempersiapkan diri untuk melayani, baik untuk ibadah PA lingkungan, demikian juga PA yang akan dilaksanakan di komisi-komisi, dan demikian juga untuk ibadah minggu depan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka, dan demikian juga panggillah mereka dengan kasih-Mu, sehingga semua umat-Mu jemaat Tuhan akan datang bersembah sujud di hadapan Tuhan, dan kami boleh bersama-sama di dalam rumah-Mu Tuhan untuk meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Demikian juga pada saat ini Bapa, kami mendoakan anak-anak kami yang telah Engkau berikan bagi kami. Biarlah kiranya juga Tuhan memberkati tumbuh kembang mereka, Tuhan yang akan memberikan mereka masa depan yang baik. Terlebih ketika pada minggu depan anak-anak kami juga akan memulai kembali untuk masuk sekolah dan aktif kembali untuk melanjutkan studi mereka. Biarlah kiranya Tuhan menolong, Tuhan melindungi mereka,
Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka, dan Tuhan akan memberkati pekerjaan usaha dari orang tua mereka untuk menunjang dan mendukung pendidikan anak-anak mereka. Jagalah dan peliharalah mereka Tuhan, supaya mereka akan menjadi generasi penerus dan akan menjadi alat Tuhan untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ya Bapa, kami juga mendoakan para pemimpin kami dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Tuhan menolong mereka, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai mereka. Berikanlah kepada mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka juga mampu memimpin kami dengan baik. Dan apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang mereka juga lakukan, sehingga kami merasakan damai sejahtera karena kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan karena Tuhan telah mempercayakan, menempatkan orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan berpisah-pisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan memohon Tuhan akan melindungi kami di perjalanan, dan Tuhan akan menjaga kami sehingga kami boleh sampai di rumah kami dengan selamat, dan kami akan kembali berkumpul dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Ini doa permohonan kami yang jauh dari kesempurnaan, kami landaskan melalui diri anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepas. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Pulanglah di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan arahkanlah hati pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersaat teduh. Amin. Yahobu